Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Haleluya. Yang bersukacita boleh kasih senyum dulu kanan kirinya. Katanya bersukacita ya. Kalau bersukacita berarti harus terpancar keluar. Amin. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu sudah siap berjumpa dengan Tuhan? Amin ya. Sudah siapkan hati dari rumah saya ke gereja untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin ya. Ke gereja bukan untuk ketemu saya, enggak, tapi ketemu Tuhan Yesus. Kita mau bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tundukkan kepala di hadapan Dia. Kita mau mempersiapkan hati kita, hidup kita, pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Dan izinkan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, menyembah Yesus Raja di atas segala raja, karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, Kau bertahta atas setiap pujian kami, dan Kau yang beracara dalam ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir Tuhan. Urapan-Mu tercurah bagi setiap kami, dan kami mau memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah.
semuanya Bapak Ibu untuk kita lebih lagi menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan Dia layak menerima pujian kita. Dia Allah kita yang sungguh dahsyat. Dia Allah kita yang perkasa. Dia melakukan banyak perkara di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saya undang Bapak Ibu semuanya dapat bangkit berdiri. Kita mau meninggikan lebih lagi Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, Tuhan kami yang perkasa. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Tuhan Allah yang perkasa. Amin Tuhan. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang perkasa. Dia Allah yang layak menerima segala pujian kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Yesus baik. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang berkuasa. Kami memuliakan dan sekasih Tuhan dari atas segala raja. Glory haleluya Tuhan. Ya syukur bagimu yang disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Kau melawat setiap kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap hati kami masing-masing. Karena kami tahu Tuhan di dalam hadirat-Mu ada begitu banyak hal yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat cinta-Mu yang luar biasa besar bagi setiap kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan membuka hati kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu.
untuk Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian yang kami naikkan dari hati kami yang paling dalam. Di dalam nama Yesus kami yang diberkati, bersama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita siap bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Karena cuaca di luar sedang dingin, pada pagi hari ini kita mau bakar lemak kita untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Bisa kasih tos kiri kanannya, katakan Yesus Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Haleluya, kami meninggikan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja, amin. Engkau yang berkuasa Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dialah Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Sebab Dialah Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Mari kita sembahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, Kau sungguh dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Engkau berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Kami puji Kau Tuhan, puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, mari sama-sama kita puji Dia. Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini, ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, katakan ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Amin, haleluya. Kita mau lebih dahsyat lagi bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi berikan yang terbaik, sebab Dia Tuhan yang layak menerima setiap pujian umatnya pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita mau menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Dia. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, hey, kudus dan mulialah namanya. Masalah kasih-Nya
sorak-sorai kemuliaan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Boleh katakan kanan kirinya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin. Kita mau imani, kita mau perkatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Kekuatan kami Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur tercipta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya bahwa bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur tercipta padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, keselamatan bagi kita. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur. Tercipta besar bagi kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, haleluya. Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita sungguh baik, Tuhan kita sungguh dahsyat. Amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun masa lalu kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dan Dia selalu mencintai kita apa adanya. Amin. Haleluya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini.
kami terus merasakan kasih Tuhan, dan sampai selama-lamanya kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, kasih-Mu yang indah telah kami terima Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Sungguh mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Amin. Kasih yang terindah, saya serahkan pada hamba-Nya, telah ku terima, kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia Sekali lagi mari kita memuji Tuhan, katakan Dia baik, Dia sungguh baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, atas setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, yang boleh kami terima sampai hari ini. Yalah kiranya setiap kehidupan kami Tuhan dipenuhi dengan ucapan syukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus
yang kasih-Nya dilimpahkan di dalam setiap hidup kami. Kami percaya di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan campur tangan. Tuhan tetap berkuasa atas setiap pergumulan hidup kami. Ajarkan kami untuk percaya penuh bahwa Engkau lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Izinkan pagi hari ini hidup kami boleh kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan spirit kami, roh kami sehat, memberikan roh kami, spirit kami kuat, dan kami boleh semakin dewasa di dalam pengetahuan akan firman Tuhan. Kami boleh semakin berbuah di mana kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Izinkan kami boleh menerima berkat pesan firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan pesan firman pagi ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita ya. Puji Tuhan ya. Selamat datang buat Bapak Rudi sekeluarga yang pulang dari liburan. Ini fisik ya, wajahnya sudah mulai bisa beradaptasi. Kalau pertama kali saya berjumpa mereka kembali dari Bali, waduh minta maaf, gosong Bapak. Dan bercerita karena hampir selama 7 hari itu terus jalan, pakai kendaraan dan tidak ada jaket katanya. Jadi memang pure menjadi bule sementara, bule lokal. Jadi pulangnya kayak kepiting rebus, merah-merah seperti itu. Tapi hari ini sudah mulai pemulihan ya warna kulitnya. Terima kasih sudah bisa bergabung dan langsung melayani. Bapak Ibu, pagi hari ini saya sampaikan firman Tuhan ya dengan tema tentang salib ya, karena mendekati kita nanti hari Jumat. Kita kembali lagi bisa mengingat pengorbanan Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Jadi pagi hari ini untuk pendahuluan saya memberikan judul firman Tuhan yaitu bukan sembarang salib. Ya, bukan sembarang salib. Ya, yang disalib itu ada 3 soalnya Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus dan dua penjahat ya, penyamun ya. Tetapi yang hari ini bukan sembarang salib, saya mau tujukan kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Menurut Bapak Ibu, salib itu apa? Salib Kristus itu sangat penting enggak? Seberapa penting salib itu bagi hidup kita? Siapa yang berani mengorbankan hidup demi salib? Bisa angkat tangan. Kalau Pak saya belum berani, enggak perlu enggak angkat tangan, tidak apa-apa. Tapi siapa yang berani mengatakan, Pak saya berani meninggalkan hidup ini Pak semuanya untuk salib Pak, bisa angkat tangan. Oke, ada beberapa. Berarti masih berat ya. Pak salibnya masih nancep di tanah ini, susah, sulit sekali Pak. Iya. Bapak Ibu, izinkan saya sharingkan firman Tuhan. Saya ambil dahulu di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh bagi siapa? Orang-orang yang menuju kepada kebinasaan. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa berita tentang salib itu merupakan hal yang bodoh bagi mereka yang akan mati binasa. Selanjutnya, tetapi bagi kita yang diselamatkan, ajaran tentang salib itu merupakan kuasa Allah. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika saya merenungkan, mempersiapkan firman Tuhan ini, saya flashback kembali sekitar, berapa puluh tahun yang lalu. Waktu saya masih SD.
Saya masih ingat saya sekolah di SD negeri dan satu kelas itu yang Nasrani cuma 2 orang saja. Bapak Ibu bisa bayangkan, satu kelas dengan jumlah 35, yang Nasrani anak Tuhan cuma 2 saja. Sudah pasti mengalami sebuah intimidasi, ya dibully, waduh nggak enak lah. Apalagi ada kata-kata yang masih lengket sampai hari ini Bapak Ibu. Mereka teman-teman mengatakan kepada kami, ya saya sama teman saya ini, waktu kecil panggilan saya Dahlan saudara, bukan David ya, Dahlan. Lan, kowe yang mati disalib. Bapak Ibu tahu artinya? Dahlan, nanti kalau kamu mati itu pasti disalib. Kayak Tuhan Yesusmu yang krebo itu. Kan matinya disalib, kamu orang-orang Kristen mati nanti juga disalib. Ya waktu itu kan namanya anak-anak, ya ampuni sajalah. Apa yang mereka katakan, yang mereka perbuat kan tidak tahu, Tuhan ampuni mereka lah. Dan saya juga masih kecil waktu itu kan juga enggak tahu apa-apa, cuman ya waktu berani ngeyelnya, enggak tahu tapi wani ngeyelnya, bela salib saudara. Oh disalib tapi kan masuk surga. Itu waktu itu Bapak Ibu. Nah, saya rasa perlakuan-perlakuan seperti ini, hinaan tentang salib itu masih terjadi di tahun 2025 ini. Bahkan sampai Tuhan datang, ejekan, cemooh tentang salib itu tetap terus berkelanjutan. Karena firman Tuhan sudah jelas dikatakan 2000 tahun yang lalu, ya. Ajaran tentang salib Kristus merupakan hal bodoh. Itu hanya cerita dongeng saja. Makanya Bapak Ibu banyak orang yang tidak tertarik dengan berita tentang salib ini. Hanya mereka mau mendengarkan ketika terdesak. Ketika mereka sedang mengalami masalah berat, oh iya Pak siap dengar firman Tuhan. Tetapi kalau semuanya keadaan masih baik-baik saja, saya rasa oh nanti aja Pak, next time aja mendengar tentang berita salib. Karena memang inilah Bapak Ibu keadaannya. Bahwa berita salib itu sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi dalam hidup kita. Bapak Ibu tertarik enggak tentang salib? Kalau tidak tertarik, jangan-jangan kita masuk kepada siapa? Kelompok orang yang biasa. Ya kan? Kalau memang kita sangat suka menyukai tentang firman Tuhan, ya ini kita menjadi model orang-orang Kristen sejati. Tapi kalau kita udahlah enggak deh, lain kali aja. Nah hati-hati Bapak Ibu, berarti kita masuk kepada kelompok orang-orang yang tidak diselamatkan meskipun kita ini Kristen. Sekali lagi, apa makna salib menurut Bapak? Atau ibu atau saudara. Saya percaya bahwa kita ini ada banyak sekali target di dalam hidup ini. Ada kerinduan-kerinduan di dalam hidup ini, ada banyak hal yang mau kita capai. Tetapi pertanyaannya, seberapa pentingkah salib itu dalam hidup Bapak Ibu? Karena menurut saya pribadi, salib ini seperti jangkar. Jangkar dalam sebuah kapal di tengah lautan yang sedang berkelura. Jangkar ini akan membuat kapal kita tenang Bapak Ibu. Nah kalau kita menjadi orang Kristen dan tidak menjadikan salib ini sesuatu yang paling penting dalam hidup kita, kita akan terombang-ambingkan. Bahkan kita pun gak akan tahu di mana kita akan berada. Bapak Ibu bisa bayangkan sebuah kapal diterpa dengan gelombang yang sangat besar tanpa ada jangkar. Yang harusnya dia akan mungkin sandar di Indonesia, bisa sampai kepada Eropa. Nah ini sangat penting sekali hari ini mari kita renungkan karena Jumat nanti kita akan ibadah Jumat Agung. Itu sebuah momen yang sangat penting tanpa ada kematian Yesus Kristus di kayu salib. Manusia tidak ada harapan keselamatan. Nah oleh sebab itu hari ini dulu Bapak Ibu, seberapa pentingkah tentang salib itu?
Salib bukan hanya sebatas itu simbol orang Kristen, Pak. Apakah salib itu benar-benar enggak masuk dalam hidup kita? Kalau salib itu ada di dalam hidup kita, kita mau digoncang apapun keadaannya. Hari-hari ini kita bisa melihat keadaan dunia, Indonesia secara khususnya, tidak sedang baik-baik saja. Kalau ada salib di dalam hidup kita, kita akan tetap terus teguh, tenang, dan tetap bersemangat menjalankan tanggung jawab hidup kita. Apa makna salib menurut Bapak Ibu? Posisinya yang terutama, yang paling penting, ataukah masih tergeser? Nah, ini yang bisa menjawab Bapak Ibu semua. Tetapi saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap memposisikan salib ini yang paling terutama di dalam hidup kita. Amin. Menurut saya yang pertama, salib merupakan kepercayaan dan menerima karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya begini, ketika saya melihat salib, saya percaya bahwa salib ini adalah karya Allah dalam rencana Allah menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena Alkitab sudah berkata banyak hal. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari kita mandang ketika kita melihat salib. Saya percaya salib ini adalah karya maha karya Allah di dalam keselamatan umat manusia. Amin. Kita lihat ayatnya. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Amsal ini terus bergema pada masa itu sejak manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, sudah jelas firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Amsal ini terus bergema pada masa itu. Orang berjuang mencari jalan kebenaran dengan usaha mereka masing-masing. Tetapi firman Tuhan katakan, Amsal berkata menyindir mereka, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Sejak manusia jatuh dalam dosa, karakter utama, sifat manusia itu memberontak Allah. Cara pandangnya sudah keliru tentang Allah. Keinginannya selalu mau berbuat dosa. Dan menganggap apa yang dilakukan ini baik, ini benar. Tapi padahal ujungnya adalah maut. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ada orang yang merasa, Pak, ngobat itu baik Pak, bisa fly. Tapi apa yang terjadi? Jadi kecanduan, overdosis, dan akhirnya mati. Ada orang mengatakan, Pak, sekarang zamannya hidup mewah Pak, hedon, gaya hidup mewah. Akhirnya pada bekerja, pada berjuang, mengarah gaya hidup hedon tadi. Gaya hidup mewah. Yang terjadi apa? Sakit penyakit tertimpa pada orang tersebut. Karena kalau tidak hedon, tidak punya komunitas. Apa yang dipandang manusia sepertinya ini baik, tetapi ujungnya Bapak Ibu, itu adalah maut. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menasihati kepada kita. Bisa membaca bersama-sama? 1, 2, 3. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Melihat bagaimana dunia ini mencari pembenarannya dengan pemahaman mereka sendiri di luar Yesus. Mereka mencari jalan untuk bisa diselamatkan. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak ada harapan. Tapi manusia dengan caranya sendiri, berjuang sendiri. Dan Yesus gambarkan seperti orang buta menuntun orang buta. Jelas mereka akan jatuh kepada lubang. Artinya mereka tetap tidak akan mendapatkan keselamatan yang mereka harapkan.
tapi kebinasaan kekal. Hanya bisa diterangi oleh karya Yesus Kristus. Hari ini mari kita bisa kembali mengerti makna salib itu, bahwa melalui salib itu Allah punya rencana atas keselamatan manusia. Roma 5 ayat 8 sampai 9, inilah rencana Allah untuk setiap manusia yang sedang kehilangan harapan keselamatan. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi salib itu memiliki makna buat kita orang Kristen, mempercaya bahwa salib adalah karya Allah, maha karya Allah. Cara Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa. Selanjutnya Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus atau Dia dari antara orang mati, maka kamu akan, inilah caranya, karya Allah dalam penebusan penyelamatan manusia melalui salib. Jadi bagi kita orang Kristen kalau memandang melihat ada simbol salib, ingatlah selalu, ini adalah maha karya Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang berdosa. Amin. Yang pertama, ada amin? Saya kirain tidak mendengar ini. Jadi kesimpulan pada poin pertama, tanpa salib Kristus, berarti manusia tidak memiliki harapan keselamatan. Berita tentang salib, pengajaran tentang salib menjadi cemooh, menjadi ejekan, menjadi hinaan. Sesuatu hal yang bodoh bagi orang yang binasa. Tetapi bagi kita Bapak Ibu, salib merupakan kuasa Allah. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur dengan adanya salib, kita memiliki pengharapan adanya keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Berdoa buat mereka yang menghina tentang salib. Mereka tidak tahu Bapak Ibu. Kita yang sudah tahu bahwa salib adalah kuasa Allah dalam menyelamatkan manusia. Kita berdoa buat mereka supaya mereka pun juga boleh diselamatkan. Haleluya. Yang kedua, salib berbicara tentang ketaatan Bapak Ibu. Ya, ketika kita melihat ada salib, ini bicara soal ketaatan ini. Mari kita akan melihat ayatnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ke 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya berharap Bapak Ibu yang menggunakan atribut tentang kekristenan, salah satunya salib. Kalau kita belum taat, tolong dilepas dah. Ya, ada mobil, salibnya besar di belakang. Tetapi memiliki gaya hidup yang enggak taat, tolong dilepas. Malu Bapak Ibu. Karena salib ini bicara soal ketaatan. Dan Yesus ini sudah memberikan sebuah teladan yang luar biasa buat para pengikutnya. Bagaimana dia adalah Allah. Dia datang kepada ciptaannya dalam wujud rupa manusia yang terbatas, yang fana, yang bisa mati. Tidak sampai di situ, dia bahkan rela dikorbankan, mati secara manusianya. Dan dia mau melakukan ini semuanya karena demi keselamatan manusia.
ciptaannya yang dikasihi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, salib bicara soal ketaatan. Mari kita belajar seperti Yesus yang sudah diteladankan. Kristen itu harus taat karena kita percaya Yesus sudah berkorban buat kita semua. Ada sebuah slogan yang berkata demikian. 1 ons ketaatan lebih berharga daripada 1 ton doa. On sama ton besar mana? Ton. Maksudnya di sini ada slogan ini, kita rajin, ya mungkin kita setia, bukan setia ya, kita mungkin ya tadi suka berdoa, suka pelayanan dan sebagainya, tapi kalau kita tidak taat, percuma. Karena ketaatan itu sama dengan kita mengasihi Yesus. Ada amin. Sebuah ayat berkata demikian, Yesus berkata dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perhatikan Bapak Ibu, segala semua. Tuhan Yesus tidak mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku tahu kondisimu yang tidak sempurna, ya beberapa sajalah. Bisa diikuti tidak apa-apa. Tidak Bapak Ibu, tapi firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita harus taat. Salib berbicara tentang taat. Makanya kalau orang Kristen tidak taat, bukan pengikut Kristus. Karena ketaatan sama dengan mengasihi Yesus. Untuk apa kita menyanyi sampai nangis-nangis? Oh, aku mengasihimu Yesus. Wah, terus mengalir air matanya, mengalir dan terus mengalir, tapi kita tidak taat. Kita seringkali melanggar kebenaran firman Tuhan. Memang Bapak Ibu kalau bicara soal ketaatan ya agak susah. Biasanya kita mau taat itu kalau itu sesuai dengan apa yang kita mau. Benar ya? Kalau itu sesuatu yang tidak kita sukai, waduh sulit sekali. Kita sudah tahu kalau berbohong itu tidak benar. Benar ya? Di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu berdusta. Berdusta itu berbohong. Tapi manusia ini Bapak Ibu, ya tadi karena karakter daripada dosa, memberontak, banyak sekali alibinya, banyak sekali alasannya di belakang, 1000 kali alasan. Loh Pak, saya berbohong, ini kan demi kebaikan Pak. Waduh, itu sudah 1000 kali kita dengar. Apakah boleh Bapak Ibu kita sebagai orang Kristen berbohong? Jelas tidak, karena firman Tuhan katakan, jangan kamu berdusta, taat. Tapi seringkali kita dengan berbagai alasan tetap masih melakukan. Nah, ini sebagai contoh kecil, berzina. Janganlah kamu berzina. Tetapi ya kita bisa melihat tetap apa yang dilarang justru itu yang dilakukan. Untuk belajar taat cukup berat karena kita ini sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Amin. Dan kita terus akan mengarah kepada keserupaan dengan Kristus. Ini adalah janji Tuhan, ya. Karena nanti kita tinggal bersama dengan Bapa di surga. Di surga itu tidak ada yang berbau dosa. Di surga itu sifatnya benar-benar maha kudus, maha suci. Oleh sebab itu mari kita di dalam dunia ini mempersiapkan diri dengan menyucikan hidup kita. Menjauhi setiap apa yang itu dilarang oleh Tuhan. Ya, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita hidup taat karena Tuhan Yesus ini sudah memberikan teladan dan firman Tuhan berkata, taat sama dengan itu mengasihi Yesus. Salib berbicara tentang ketaatan. Jadi orang Kristen itu harus taat. Apapun yang terjadi, mari kita tetap mau taat. Amin.
Terima kasih buat Bapak Ibu yang pagi hari ini saya melihat luar biasa. Bangku lumayan terisi penuh ya. Meskipun kondisi hujan, Bapak Ibu tetap mau hadir. Ya saya tadi melihat yang biasanya nggak pakai jas hujan, tadi sampai pakai jas hujan. Saya tanya, kenapa pakai jas hujan Pak? Karena terus Pak tempat saya Pak. Luar biasa. Terima kasih ya. Kita memilih untuk lebih taat ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, salib berbicara tentang itu adalah karya Allah, tentang keselamatan manusia. Iman percaya kita bahwa melalui saliblah kita bisa diselamatkan. Amin. Yang kedua, salib ini memberikan makna kepada kita orang percaya. Salib berarti bicara tentang taat. Katakan kanan kiri, taat. Kamu Kristen toh? Taat ya. Amin. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, salib ini yang memberikan makna tentang penderitaan dan pengorbanan. Bapak Ibu, kalau sebagai orang Kristen ini masih kita mungkin bisa menemukan dan mendengar ada banyak orang Kristen yang karena hidupnya enggak berubah, tetap dalam kondisi penderitaan, kemiskinan, ekonomi dan sebagainya, mereka memilih mengurangi jadwal kehadiran ibadah. Tolong perhatikan, kalau kita mau pengen jadi kaya atau sukses, jangan menjadi orang Kristen deh menurut saya. Kalau kita mau mengejar kemewahan, kenyamanan, jangan ikut Yesus deh. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri Bapak Ibu. Mematikan setiap nafsu, keinginan kita. Harus disangkal, keinginan kita ini benar nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini harus dipatahkan, harus dihancurkan loh. Itu nggak mudah Bapak Ibu. Makanya kalau kita mau menjadi Kristen, tujuannya untuk nyaman dalam hidup ini, zona enak, waduh tolong dijauhkan deh. Karena salib itu bicara soal penderitaan dan pengorbanan. Ya. Kita harus pikul salib. Yesus Kristus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Memikul salib. Berat Bapak Ibu. Ya. Kemudian, dan mengikut aku. Matius 10 ayat 37. Barang siapa tidak memikul salibnya, ia tidak layak bagiku. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Jadi yang terakhir, bahwa salib ini bicara soal penderitaan dan pengorbanan. Makanya ketika kita hidup sampai hari ini, teruslah kita tanya sama Tuhan, supaya kehidupan kekristenan iman kita kepada Tuhan, ini benar-benar bisa menyukakan hati Tuhan. Bukan menyukakan keluarga kita, bukan menyukakan komunitas kita saja. Tapi tanyakan, aku sekarang hidup sampai hari ini dengan pencapaian-pencapaian yang ada. Kira-kira ini nama Tuhan Yesus bagaimana? Semakin dipermuliakan enggak? Tuhan Yesus semakin mendapatkan keuntungan enggak? Apakah ini menyenangkan Tuhan atau justru menyenangkan hidup saya dan keluargaku saja. Karena kembali lagi bahwa kita dipanggil menjadi Kristen, kalau kita mau menjadi pengikut Kristus, kita ini harus siap berkorban, siap menderita. Jadi kalau seandainya kita sudah setia kepada Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan, karena hidup benar dan kita menderita, tetaplah kita bersukacita. Amin. Karena memang itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan kita bersukacita karena kita hidup tidak di dalam kebenaran firman Tuhan, itu keliru. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan tetap izinkan, kita hidup lurus, kita hidup benar, tapi kok tetap susah aja, kita sudah berusaha hidup jujur. Kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan, taat. Tapi kok justru penderitaan seperti ini Bapak Ibu. Kita ngalami seperti itu. Belajarlah kita untuk bisa mengerti bahwa inilah bagian saya mengikut Yesus. Ini resikonya. Meskipun nanti suatu saat Tuhan bisa kasihkan bonus. Ada sukacita, ada berkat-berkat yang memberikan
benar-benar spirit kita ini bersukaria di dalam Tuhan Yesus. Ada masanya itu. Karena saya percaya tidak sepenuhnya, tidak seterusnya orang Kristen ini menderita. Ada saatnya Bapak Ibu kita mendapatkan penghiburan. Amin. Kami bersyukur ya selama bulan ini Bapak Ibu ada keajaiban ya. Memang yang terakhir kemarin harapan kami ya, wah puji Tuhan kami dapat berkat ya. Sebenarnya kami tidak merayakan, tapi perusahaan memberkati ya dengan dapatnya THR, wah puji Tuhan. Oh, luar biasa ini, dapat memasukkan ini. Dan saya kirimlah untuk biaya sekolah. Tenang saja nanti kan tanggal 7, tanggal 8 dapat lagi. Wah sudah banyak ini berkatnya nih. Kami bisa lebih enak lagi nih. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kami dapat informasi dari admin. Tanggal 8. Saya cek Bapak Ibu. Waduh, secara manusia jauh dari harapan. Ibu Rahel tahu karena beliau Rahel yang mencatat itu. Jauh sekali Bapak Ibu. Tetapi di situ Tuhan ingatkan, tenang saja. Aku akan pelihara kamu. Tuhan akan cukupkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu meskipun dengan informasi itu dan kami memang hitung-hitung, waduh kemarin memang dapat sih ya THR ya, tetapi kok ini kok dapatnya malah kurang ini. Kayaknya kok buka lubang tutup lubang seperti itu, pas-pasan ngepres Bapak Ibu. Nah kemarin Bapak Ibu, kemarin siang saya mungkin bangun istirahat kalau tidak salah, bangun sekitar jam berapa itu, jam 1, jam 2, saya dapat informasi bahwa kami dapat kiriman, ada berkat. Ya, saya melihat terima kasih Tuhan, ini janji Tuhan, ini pemeliharaan Tuhan. Memang beberapa minggu ini kami benar-benar ya hidup di dalam ya tadilah menikmati berkat Tuhan dengan kondisi yang pas-pasan. Tetapi saya percaya bahwa tidak selama-lamanya ya orang-orang yang menanti-nanti berkatnya Tuhan itu tetap terus menderita. Ada sukacita, ada berkat yang itu membuat kita bersukaria. Ketika saya mendengar itu Bapak Ibu, dan isi saya langsung bikin sebuah status. Saya diam-diam, saya cari tempat dan saya berdoa, saya menangis. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan penghiburan, sukacita meskipun nilainya enggak besar. Tapi kok pas. Dan isi saya tanya kepada anak kami yang pertama, gimana dengan nilai uang itu? Kamu buat apa nilai uang itu? Mau beli rumah. Bercanda Bapak Ibu, dapat uang 1 juta mau beli rumah. Imannya besar sekali. Tetapi buat saya Bapak itu sebuah penghiburan. Artinya begini Bapak Ibu, kita ikut Tuhan harus pikul salib. Amin. Meskipun kita harus hidup tadi, memang berat Pak, ini enggak sesuai Pak. Kebiasaan saya berbohong, tapi hari ini saya enggak berbohong karena ini demi firman Tuhan Pak. Biasanya saya enggak jujur Pak, tapi sekarang saya mau jujur Pak. Tapi kok tambah masalah, tambah berat Pak. Mari belajarlah kita untuk tetap pikul salib. Kita tetap belajar mau menderita, berkorban. Amin. Karena salib itu bicara soal penderitaan dan pengorbanan. Percaya Bapak Ibu ada saatnya nanti titik-titik tertentu Tuhan akan pulihkan kita. Di situ Bapak Ibu akan terharu bukan karena besar kecilnya apa yang Tuhan berikan. Tapi Bapak Ibu bisa melihat luar biasa bentuk perhatian Tuhan. Saya seperti anak kecil Bapak Ibu. Untuk menutupi isi saya tanya kenapa menangis. Saya biasa kalau jam 1:30, jam 2 saya ada doa sendiri Bapak Ibu. Saya setel lagu. Saya enggak tahu. Padahal saya nangis karena saya terharu buat berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati Bapak Ibu, wah membuat hati kita ini, jiwa kita benar-benar sangat bersukacita luar biasa. Oleh sebab itu kalau hari-hari ini Bapak Ibu sudah setia, tetapi kok kondisinya seakan-akan belum ada perubahan, tetaplah taat. Amin. Tetaplah kita percaya salib ini adalah karya Allah. Kalau Allah menyelamatkan saya, akan dosa-dosa masa lalu saya yang akan membawa kebinasaan. Apalagi masalah-masalah hidup saat ini. Buat Tuhan sangat mudah sekali, tinggal tunggu waktunya saja.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita memandang salib Kristus ini ya dengan penuh iman. Kita memposisikan salib ini tidak main-main lagi. Ini bukan sembarang salib. Kesimpulannya, karena salib bukan sembarang salib, karena salib memiliki makna yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dengan teladan Tuhan Yesus dan keselamatan. Kenapa saya katakan bukan sembarang salib? Karena salib memiliki makna yang sangat penting dalam keselamatan kita. Dan ini merupakan sebuah teladan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan sembarang salib, salib ini berbicara tentang iman. Dengan salib ini saya bisa diselamatkan, keluargaku diselamatkan, orang-orang di luar sana memiliki pengharapan untuk bisa diselamatkan. Yang kedua, salib ini bicara soal ketaatan. Ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Yesus Kristus. Dan yang ketiga, salib berarti bicara soal penderitaan. Jangan anti dengan masalah, amin. Jangan anti dengan sebuah kesulitan yang kita alami ketika kita hidup benar. Bapak Ibu, bersyukurlah kalau kita hidup benar dan akhirnya menderita. Daripada Bapak Ibu menderita karena kesalahan kita. Tapi bersyukurlah kita tetap hidup benar, meskipun kita harus menderita karena kita sedang mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang sudah kita nyanyikan tadi. Haleluya. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Kasih yang terindah. Haleluya. Kita semuanya sudah menerima kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih yang terbesar, Kasih keselamatan yang sudah tersedia buat kita semua. Haleluya. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena kebaikanku, oh, bukan glory, hebatku, yes, haleluya. namun oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus.
Kita boleh membuka hidup kita. Mungkin hidup kita hari-hari ini dipenuhi dengan berbagai macam masalah yang ada. Dan seakan-akan kita tidak melihat campur tangan kuasa Tuhan. Seakan-akan Bapak Ibu tidak melihat ada jalan keluar. Seakan-akan Bapak Ibu tidak melihat bahwa Tuhan itu bekerja membantu Bapak Ibu. Tapi percayalah pagi hari ini, melalui salib Kristus, Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia sangat peduli. Dia sangat mengerti buat apa yang sedang terjadi. Apapun itu. Belajarlah percaya di dalam setiap bagian hidup kita. Kita tidak akan pernah ditanggalkan oleh Yesus. Dia sungguh mengasihi kita. Dia selalu ada bagi hidup kita. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan. Belajarlah untuk memiliki ada tempat, ada waktu yang terbaik. Izinkan Dia bekerja. Izinkan Dia berkuasa dalam setiap masalah kita. Dan kita akan melihat ada perkara-perkara besar yang diselesaikan oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita tidak pernah merasakan kebaikan Tuhan atau mujizat Tuhan karena kita terlalu sibuk untuk menyelesaikan dengan kekuatan kita, dengan cara pikiran kita sendiri, dan tidak pernah memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Hari ini melalui salib Kristus, percayalah Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Keselamatan sudah ditanggung, terlebih masalah-masalah hidup kita. Sebesar apapun masalah Bapak Ibu, percayalah Tuhan bekerja sampai hari ini. Tuhan mau kita taat. Tuhan mau kita ini sedikit merasakan sesuatu yang jauh dari harapan kita. Adanya penderitaan yang harus kita alami. Adanya pengorbanan-pengorbanan yang harus kita berikan untuk Tuhan. Glory, haleluya. Mari kita nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Glory. Tuhan Yesus menjamah. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang tergerak untuk maju ke depan dan berlutut, saya persilakan. Kami akan dukung di dalam doa. Ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini akan berdoa buat Bapak Ibu. Saya persilakan jika Bapak Ibu merasakan, Pak saya perlu didoakan, Pak saya mohon supaya kami diberikan kekuatan. Saya persilakan untuk bisa maju ke depan dan berlutut. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, glory, haleluya, haleluya Yesus, amin, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, kuasa-Mu mengalir tempat ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Haleluya. Yesus. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian haleluya 12 kali. Mari kita akan nikmati untuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Amin. Glory, haleluya. 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 Glory. Haleluya. 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 Haleluya.
berikan pujian, hormat, kemuliaan buat Allah Bapa yang ada di surga. Yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk mahakarya-Mu yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini boleh menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa setiap jemaat-Mu yang telah mendengar, menerima pesan firman-Mu ini, Tuhan materaikan. Sehingga salib itu akan mendapatkan tempat terbaik di dalam kehidupan jemaat-Mu. Hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami. Ya kiranya salib Kristus terus yang akan memimpin kehidupan setiap jemaat-Mu. Jemaat-Mu bertumbuh imannya di dalam Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang penuh dengan kuasa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Jemaat saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bila kiranya lawatan Tuhan akan selalu kita bawa dalam setiap aktivitas kita sepanjang minggu ini. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Kita mau berdoa, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menuntun seberapa nilai rupiah yang kita bawa di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami sudah dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan menaruh nilai yang terbaik, sehingga setiap kami memberi bukan karena paksaan Tuhan, tapi setiap kami memberi karena Roh-Mu yang menuntun kami dan kami menabur dengan penuh kerelaan hati Tuhan. Kau memberkati buat setiap tangan-tangan yang menabur, baik buat dana pembangunan Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, ucapan syukur. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Kau kuduskan, layakkan setiap persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur bagi pekerjaan-Mu. Haleluya. Amin. Kepada yang bertugas bisa maju ke depan. Kita naikkan pujian, sukacita. Haleluya. Sebab hanya ada di dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita. Ku temukan sukacita. Dunia tidak akan sanggup menggantikannya. Dunia takkan sanggup untuk berikan.
sukacita selamanya. Haleluya Tuhan, Kaulah sumber sukacita di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya kami akan tetap bersukacita. Sebab ada pengharapan yang besar Tuhan ketika kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kami bersatu hati mengangkat setiap persembahan yang kami bawa di altar-Mu yang kudus ini Tuhan. Terimalah setiap persembahan ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah setiap persembahan persepuluhan karena ketaatan umat-Mu Tuhan. Bila kiranya persembahan ini Tuhan akan Kau lipat kali gandakan Tuhan. Sehingga di rumah-Mu ini tidak akan kekurangan Tuhan. Tapi biarlah kiranya rumah-Mu ini akan dipenuhi dengan baik berkat secara jasmani maupun rohani Tuhan. Sehingga dengan berkat-berkat itu Tuhan kami kembalikan untuk menabur bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bila kiranya Kau pakai berkat-berkat kami ini Tuhan untuk menjangkau banyak lebih jiwa lagi Tuhan. Kau memberkati buat setiap tangan-tangan yang sudah menabur Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami menabur dengan kerelaan hati, maka Engkau tidak akan pernah berhutang kepada umat-Mu Tuhan. Engkau akan selalu menggenapi janji firman-Mu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu satupun di antara kami yang hadir pada pagi hari ini untuk meminta-minta. Tapi Amin. kami hidup, kami akan menjadi berkat Tuhan. Keran kami akan terbuka penuh Tuhan. Dan ketika kami diberkati dengan melimpah Tuhan, kami akan kembalikan salurkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang mungkin hari-hari ini mereka kurang enak badan, mereka sakit Tuhan. Ya, Bagian tubuh mereka tidak berfungsi dengan Berdoa. baik Tuhan. Kami berdoa membawa hamba-Mu buat Ibu Ani Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan boleh menjamah, memberikan kesembuhan bagi Ibu Ani. Kalau hamba-Mu hari-hari ini mungkin batuk, demam Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan Amin, jamah Tuhan. di dalam Di nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus, Tuhan. Bagian tubuhnya yang tidak berfungsi dengan baik Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur atas kesembuhan yang Kau berikan bagi Ibu Tomo saat ini. Ya. Terima Amin, kasih Tuhan. Tuhan sudah menjamah, Tuhan sudah memberkati hamba-Mu, dan pagi hari ini hamba-Mu sudah sehat Tuhan dan dapat kembali beribadah Tuhan. Kami juga membawa buat jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang dalam keadaan sakit. Anak kami Arin Tuhan, yang pada pagi hari ini juga sakit Tuhan. Biarlah kiranya kesembuhan Tuhan Kau berikan bagi Arin. Kau berikan Tuhan jamah Tuhan bagian tubuhnya. Engkau bilur-bilur mau menyembuhkannya Tuhan, sehingga besok Arin dapat kembali bersekolah dan dapat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan juga buat Ibu Toto yang juga sakit. Tuhan pun boleh menjamah, Amin. memberikan Nama kesembuhan di Yesus. dalam Haleluya. nama Yesus. Kau berikan Dan kesembuhan jemaat-Mu secara Tuhan total yang di tidak dalam kami nama sebutkan pada pagi hari ini, yang mungkin sakit juga Ibu Meli Tuhan, asam lambungnya kami berdoa di dalam Kuasa-Mu nama Tuhan bekerja, Yesus. menjamah di Kiranya dalam Tuhan nama terus Yesus. menjamah, mengerjakan Amin. kesembuhan dalam Ibu Meli Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, menyerahkan seluruh jemaat-Mu GPPK Siloam ke dalam tangan kuasa-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir beribadah Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu Sinambela Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan pun boleh menjamah hati mereka, diberikan kelembutan Tuhan, diberi belas kasihan-Mu turun atas mereka, sehingga mereka boleh kembali setia beribadah mengikut Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat saudari Nina Tuhan, yang sudah 1 bulan ini Tuhan, Nina tidak beribadah. Biarlah kiranya apapun yang menjadi pergumulannya, apapun Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan turut campur tangan. Tuhan menjamah hatinya saat ini Tuhan. Tuhan memberikan kelembutan, kasih-Mu Tuhan Kau curahkan dalam kehidupan Nina, sehingga kami boleh melihat minggu-minggu ke depan Nina boleh kembali hadir beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan buat Ibu Purwanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pun boleh menjamah hidupnya, Tuhan mengubahkan hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur menyerahkan keluarga Ibu Purwanti ke dalam tangan kuasa-Mu.
Tuhan terus mengerjakan kesembuhan bagi Bapak Sarno Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bagi seluruh umat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan juga kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Sandra Smith yang kalau mungkin hamba-Mu saat ini sedang menjalani pengobatan di Banjarmasin. Tuhan pun boleh menolong memberkati setiap pengobatan yang ada. Kau berikan kesembuhan yang total bagi Ibu Sandra Smith Tuhan. Segala keperluan yang diperlukan oleh hamba-Mu dalam pengobatan ini Tuhan cukupkan Tuhan buat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat Bapak Frankie juga Tuhan menjamah kesehatannya Tuhan terus kerjakan Tuhan memulihkan buat kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Apapun Tuhan pekerjaan jemaat-Mu hari-hari ini yang mungkin mereka mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan pun boleh menjamah memberkati mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Kau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan menutup bungkus bagi kepala keluarga yang ada di gereja-Mu ini Tuhan. Para suami-suami, para pencari nafkah bagi keluarga. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjaga, Engkau melindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari kecelakaan, maut Tuhan, sakit penyakit kami tolak semua di dalam nama Yesus. Kiranya para suami-suami Tuhan berkati, Tuhan kami percaya Tuhan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus juga buat para istri yang mereka juga bekerja. Tuhan pun boleh memberikan kesehatan senantiasa. Kami juga memberkati bagi ibu-ibu rumah tangga yang mereka bekerja dari di rumah. Tuhan pun memberkati mereka semua juga Tuhan di dalam nama Yesus. Anak-anak kami juga kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hidup mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan anak-anak kami hidup dalam kemurahan-Mu, hidup dalam kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih, jauhkan dari kecelakaan maut. Tutup bungkus anak-anak kami Tuhan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menyerahkan kegiatan kami sepanjang 1 minggu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Kamu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. aku percaya. Aku percaya, Amin. berkat-Mu atasku. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Tuhan. Mari Bapak Ibu bisa arahkan kedua tangan kita di hadapan Bapa yang ada di surga. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Pulang membawa berkat damai sejahtera, berkat sukacita, melimpah kasih sayang daripada Bapa yang ada di surga. Dan kita pun juga akan pulang membawa berkat persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali menjemput kita semua. Maranatha, kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan yang terbaik bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Baik, saya mungkin mau menyampaikan informasi bahwa hari Rabu tetap ada doa dan juga